Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat yang ketiga sampai 8. Mazmur 147 ayat yang ketiga sampai 8. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 147 ayat 3 dan 6. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan rindu menyembuhkan kita. Ditulis oleh Claudia Jessica, sahabat suara kasih. Salah satu bab favorit saya dari seluruh firman Tuhan adalah Injil Mazmur 147. Ini adalah mazmur yang syarat dengan karya Tuhan yang menakjubkan, kaya dengan gambaran yang kuat dalam menggerakkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Di dalamnya kita belajar bahwa Allah menentukan jumlah bintang, dan Dia memberikan nama kepada mereka semua. Kemudian Dia juga menutupi langit dengan awan, menyiapkan hujan untuk bumi, membuat rumput tumbuh di bukit, memberikan makanan kepada binatang-binatang. Namun ayat yang ingin saya tekankan untuk kita pada hari ini, terdapat di ayat 3 yang berbunyi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Tuhan Yesus adalah contoh sempurna dari hati Bapa untuk melakukan hal ini. Firman Tuhan memberi kita wawasan tentang karakter, seperti Maria Magdalena yang dibebaskan dari kerasukan setan, dan dibawa ke dalam persahabatan yang erat dengan Kristus. Tuhan Yesus menyembuhkannya secara rohani, emosional, dan fisik, dengan membebaskannya dari penindasan dan menjadi temannya. Lalu ada Paulus. Sebelum Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus, dia adalah Saulus, seorang pria yang berkomitmen untuk menghancurkan gerakan kekristenan. Namun pada akhirnya, dia memberikan hidupnya untuk membangun kekristenan. Dia adalah seorang pria yang fanatik, dengan agama dengan disiplin yang tinggi.
namun seorang pria yang pergi jauh dari hati Tuhan. Namun setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia disembuhkan dari cara-caranya yang lama, sebagai kerugian karena melebihi nilai mengenal Kristus Yesus Tuhan. Demi Dia saya telah kehilangan segala sesuatu, dan menganggap perbuatan saya sebagai sampah, agar saya memperoleh Kristus. Tuhan memiliki hati yang sama untukmu, seperti yang Dia miliki untuk Paulus dan Maria. Dia mengetahui luka yang ada di dalam hidup Anda. Dia tahu apa yang Anda perjuangkan, kecanduan apa yang menahan Anda, untuk menjalani kehidupan yang berkelimpahan, yang telah Tuhan rencanakan. Tuhan memiliki keinginan dan rencana untuk menyembuhkan luka-luka itu. Tuhan ingin menyembuhkan hatimu sekarang juga. Anda tidak perlu menunggu untuk menghadapi kuasa Tuhan, karena Tuhan ingin Anda menjalani kehidupan yang menerima semua cinta dan berkat yang ingin Dia berikan kepada Anda. Sahabat Suara Kasih, biarkan kisah Maria dan Paulus mengisi Anda dengan kerinduan untuk bertemu Tuhan. Biarkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup orang lain membangkitkan kerinduan Anda untuk disembuhkan juga. Nantikan Tuhan buka hatimu untuknya, dan biarkan Dia melakukan apa yang telah dijanjikannya. Marilah kita renungkan, Tuhan menjanjikan kesembuhan, transformasi, dan kehidupan yang berkelimpahan. Yang tersisa bagi Anda hanyalah untuk menerima karunia kesembuhan yang ingin Tuhan berikan saat Anda mengikuti pimpinan Roh Kudus hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah,
sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.